Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah dengan NIM H0524305. Prodi PGSD di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberi kesehatan untuk tetap beraktivitas di kehidupan sehari-hari. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabiullah Muhammad SAW. Baik, kali ini saya akan memaparkan hasil review dari saya yang artikelnya itu berjudul Efektivitas Kerjasama Sister City Kota Semarang yang ada di Indonesia dengan Brisbane yang ada di Australia pada tahun 2002 hingga 2007. Judul dari artikel ini seperti tadi, yaitu Efektivitas Kerjasama Sister City Kota Semarang dengan Brisbane di tahun 2002 hingga 2007. Adapun nama penulis dari artikel ini yaitu Eka Titiani A dengan volume nomor 1. Artikel ini diterbitkan pada tahun 2014. Adapun abstrak dalam artikel ini membahas tentang efektivitas kerjasama Sister City antara Kota Semarang dan Brisbane dari tahun 2002 hingga 2007. Kerjasama ini dimulai dengan penandatanganan MOU dan memberikan berbagai manfaat, termasuk akses internasional dan bantuan. Meskipun dianggap efektif secara umum, pelaksanaannya mengalami kendala dan banyak masyarakat Semarang yang belum menyadari manfaatnya. Adapun pendahuluan dari artikel ini meneliti tentang efektivitas kerjasama Sister City Kota Semarang dengan Brisbane yang dimulai sangat penting bagi Semarang serta menghasilkan keuntungan yang komersial bagi kedua negara. Namun, kerjasama ini tidak berjalan lancar atau kurang efektif karena tidak adanya simbol yang melambangkan adanya kerjasama Sister City antara kedua kota beda negara ini. Selanjutnya, adapun isi atau pembahasan dalam artikel ini mencakup beberapa poin penting, diantaranya latar belakang kerjasama. Yang dimaksud latar belakang kerjasama di dalam artikel ini yaitu kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan internasional dan memberikan berbagai manfaat. Yang kedua itu manfaat kerjasama. Manfaat kerjasama di dalam artikel ini yaitu memberikan akses internasional, tawaran bantuan, serta memfasilitasi pertukaran informasi dan budaya antara kedua kota. Adapun bagian yang ketiga itu tantangan dalam pelaksanaan. Tantangan yang dimaksud di dalam artikel ini, banyak masyarakat Semarang yang belum menyadari manfaat dari kerjasama ini, dan ada tantangan terkait pemahaman masyarakat tentang tujuan kerjasama. Adapun bagian yang keempat itu aspek yang perlu diperbaiki. Yang dimaksud aspek yang perlu diperbaiki dalam artikel ini yaitu menekankan perlunya sosialisasi yang lebih baik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat kerjasama. Yang kelima termasuk kesimpulan. Kesimpulan dari isi atau pembahasan dalam artikel ini secara keseluruhan itu, kerjasama ini tidak memiliki dampak negatif dan berkontribusi pada kemajuan masyarakat Semarang. Mungkin ini kesimpulan atau isi dari pembahasan artikel yang berjudul Efektivitas Kerjasama Sister City dengan Brisbane. Baik, inilah kesimpulan dari isi pembahasan dari artikel yang berjudul Efektivitas Kerjasama Sister City Kota Semarang dengan Brisbane. Baik, selanjutnya yaitu kelebihan dalam artikel ini. Kelebihan dalam artikel ini menunjukkan bahwa kerjasama Sister City antara Kota Semarang dan Brisbane memberikan berbagai manfaat seperti akses internasional dan tawaran bantuan yang dapat berkontribusi pada kemajuan masyarakat Semarang. Adapun kekurangan dalam artikel ini membahas tentang banyak masyarakat
Semarang yang tidak mengetahui serta belum mengerti tentang kerjasama Sister City antara Semarang dan Brisbane, sehingga dapat dikatakan bahwa kerjasama ini belum efektif pada beberapa bidang yang telah disepakati untuk dikerjasamakan. Selanjutnya, adapun kesimpulan akhir dari artikel ini adalah bahwa kerjasama Sister City antara Semarang dan Brisbane yang berlangsung dari tahun 2002 hingga 2007 telah memberikan berbagai manfaat termasuk diantaranya itu akses internasional dan pertukaran informasi serta budaya. Baik, kita akan membahas tentang kesalahan EYD, edaan yang disempurnakan, yang dapat ditemukan dalam teks artikel dan kita akan mengoreksinya. Baik, yang pertama itu penggunaan bahasa yang tepat. Penggunaan bahasa yang tepat yang dimaksud itu tentang efektif dan efektivitas dalam artikel tersebut. Artikel ini sering menggunakan kata efektif dan efektivitas secara tidak tepat. Contohnya, efektivitas kerjasama Sister City. Seharusnya bahasa yang tepat itu bahasa yang tepat dalam artikel ini yaitu keefektifan atau keberhasilan kerjasama Sister City. Kemudian yang kedua itu kesalahan umum EYD. Di bagian kedua ini akan terbagi menjadi 3, bagian A, B, dan C. Di bagian A kita akan membahas tentang pemakaian huruf kapital. Pemakaian huruf kapital yang tidak konsisten dalam artikel ini terutama pada nama daerah dan instansi. Contoh, negara bagian. Negara bagian yang ada di artikel ini menggunakan huruf besar di bagian N dan B, dan itu tidak termasuk pemakaian huruf kapital yang tepat. Yang tepat itu dalam penggunaan huruf kapital dalam artikel ini yaitu negara bagian dengan huruf N-nya dan B-nya itu huruf kecil. Dan kita bisa nyatakan bahwa pemakaian huruf ini tepat dalam huruf kapital. Adapun bagian B, penulisan unsur serapan. Penulisan beberapa kata serapan dari bahasa asing belum sesuai kaidah EYD. Contoh itu questland. Questlandnya itu yang ada di dalam artikel ini, huruf E-nya itu tidak cukup. Seharusnya kata yang ditulis itu questland, yang dinyatakan huruf E-nya itu ada 2, sehingga unsur serapan atau kata serapan tepat sesuai kaidah EYD. Baik, bagian C, penulisan huruf kapital. Penulisan huruf kapital ini mungkin hampir mirip dengan yang bagian A, pemakaian huruf kapital, yang dimana penggunaan huruf kapital atau pemakaian itu hampir sama, terutama pada daerah dan instansi seperti negara bagian, dan contohnya seperti negara bagian yang menggunakan huruf besar dan huruf kecil. Baik, yang terakhir atau bagian ketiga yang mencakup tentang saran umum. Saran umum dari artikel ini, yang pertama perluasan sosialisasi, yang kedua pendekatan strategis, yang ketiga peningkatan representasi simbolis, yang keempat pemanfaatan potensi lokal, dan yang terakhir yaitu yang kelima peningkatan pemahaman tujuan kerjasama. Baik, inilah mungkin yang bisa saya sampaikan atau saya reviewkan dalam artikel kerjasama Sister City Kota Semarang dengan Brisbane. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.